Pemirsa, Mabes Polri menyelenggarakan gelar perkara khusus menyoal polemik ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo pada Rabu 9 Juli 2025. Gelar perkara yang semestinya diselenggarakan sepekan sebelumnya itu mengalami penundaan karena pihak pengadu meminta sejumlah pihak lain ikut hadir dalam gelar perkara khusus itu. Sengkarut menyoal asli atau tidaknya ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada masih berlarut. Rabu 9 Juli 2025, Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus atas aduan masyarakat Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA terkait perselisihan itu. Gelar perkara khusus ini sedianya dilakukan pada 3 Juli lalu. Tapi atas permintaan TPUA yang ingin menghadirkan Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo dan Rismon Hasiholan Sianipar, gelar perkara akhirnya diundur ke tanggal 9 Juli tersebut. Sementara dalih TPUA mengajukan aduan masyarakat karena adanya temuan halayak dan penolakan hasil konvers Bareskrim. Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila datang tidak secara bersamaan ke Bareskrim Polri. Pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini mengikuti gelar perkara khusus yang dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, TPUA mengajukan aduan masyarakat terkait adanya temuan publik serta penolakan hasil konvers Bareskrim. Meski awalnya merasa keberatan, namun kubu Jokowi menghormati undangan Bareskrim Polri dan turut hadir dalam gelar perkara khusus. Dalih keberatan yang dikemukakan pihak Jokowi lantaran temuan yang disampaikan kelompok seberang dianggap tidak dapat mematahkan bukti keabsahan yang berpihak pada kubu Jokowi. Selama ini Jokowi dikenal sebagai sarjana kehutanan jebolan UGM. Pihak kampus juga menegaskan Jokowi adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 dan diwisuda tahun 1985. Memang kalau dari kami sejak awal kan kami melihat tidak perlu ada gelar perkara khusus ya, karena apapun temuan yang disampaikan ini belum bisa mematahkan direct evidence yang dimiliki. Dalam pandangan kami sudah ada 2 direct evidence yang belum bisa dipatahkan, yaitu pertama pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini UGM yang memang menurut Undang-Undang Sisdiknas memiliki kewenangan untuk menyatakan keaslian sebuah ijazah. Kedua, pernyataan kelulusan dari seseorang dari kampus yang dikelolanya. Kedua, ada hasil puslapor yang sudah menyatakan identik, dan puslapor ini kan juga lembaga resmi ya, yang profesional, kredibel, bahkan laboratorisnya juga memiliki akreditasi dari KAN dan segala macamnya ya. Kami tidak melihat ada yang goyah dari 2 evidence ini. Memang tempo hari kan ada permintaan dari TPUA untuk mengirim surat, karena dari hasil labkrim yang pertama itu tim TPUA merasa tidak transparan. Nah, ini akibat dari permohonan ini dikabulkan oleh Kabareskrim untuk melakukan gelar ulang, dan ada surat SP2HP-nya itu, dan sudah ada perintah dari Kapolri-nya juga langsung. Artinya saya salutlah sama Kapolri, artinya mau menggelar ulang perkara ini. Artinya apalagi dia ini akan melibatkan ada Komnas HAM, ada ahli yang 3 orang ini yang mengkritiki ijazah ini. Artinya ini akan dibuka secara terbuka. Gelar perkara khusus semestinya tidak sekadar memenuhi mekanisme formal, tapi juga sebagai ikhtiar memperoleh perkara pokok. Sebab dari gelar perkara ini dapat sebagai pintu masuk untuk menentukan ada tidaknya peristiwa pidana atau tidak. Gelar perkara kan tidak sekedar memenuhi mekanisme formal, tetapi juga berusaha untuk mendapatkan hal yang substansial. Hal yang substansial dalam gelar perkara ini kan nanti akan menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Karena pada sebelumnya bahwa Bareskrim sudah melakukan sebuah penyelidikan dan kesimpulannya adalah mengatakan identik, yang dengan kata lain berarti tidak ada unsur kepalsuan. Tetapi kemudian menimbulkan reaksi bahwa katanya ada prematur, belum ada gelar perkara secara khusus, sehingga kemudian muncul kemudian adanya permohonan untuk gelar perkara khusus. Jadi kan TPUA mengatakan bahwa ini mestinya ada gelar perkara khusus. Kita apresiasi Bareskrim merespon itu.
bagaimana membuka ruang seluas-luasnya kepada para pihak misalnya untuk hadir dalam gelar perkara tadi itu. Mekanismenya kan sederhana saja, misalnya dalam hal ini dari pihak pengadu, Dumas dalam hal ini akan menyampaikan kan gitu, apa yang bukti-bukti yang disampaikan. Sebaliknya misalnya teradu juga akan melakukan semacam pembuktian juga. Tetapi sebelumnya penyelidik akan memberikan laporan. Nah disitulah kemudian terjadi pendalaman. Ada mekanisme internal tadi itu. Terus pada sisi yang lain, biasanya setelah gelar perkara khusus sesi pertama akan khusus ada internal dari Bareskrim. Dari misalnya pimpinan gelar, penyelidik, sampai kemudian misalkan ada propam, ada divkum, atau ahli internal mereka. Nah disitulah kemudian akan melakukan evaluasi sendiri tentang bagaimana rekomendasinya. Apakah rekomendasinya, apakah memang perkara ini dihentikan karena tidak ada peristiwa pidana, atau kemudian dilanjutkan adanya peristiwa pidana. Gelar perkara khusus sebenarnya gelar perkara biasa saja ya. Tetapi kenapa disebut khusus? Mungkin karena ini Jack atau orang yang diperiksa itu menyangkut mantan Presiden Republik Indonesia, tokoh berpengaruh. Kemudian hal yang diperiksa terkait dengan ijazah palsu. Nah benar apa tidak palsu itu, Bareskrim sudah memberi pernyataan bahwa ijazah itu identik. Identik itu menimbulkan pertanyaan yang besar. Identik dengan mana? Kalau identik dengan yang palsu berarti palsu juga. Kalau identik dengan asli, asli yang mana? Harus ada lembaga yang memberikan pembanding yang asli itu yang ini dari lembaga yang resmi. Berlarut-larutnya polemik ijazah Jokowi, kubu Jokowi menduga bila ada skenario besar dan terstruktur di belakangnya. Namun dugaan itu cepat dibantah kubu TPUA. Memang ada green design yang dibuat, saya nggak tahu apakah itu Pak Roy atau siapapun, tapi saya sudah yakin betul bahwa ini adalah green design. Kenapa green design? Yang pertama tahapannya adalah ijazah, terus lahir lagi skripsi, ntar lahir lagi habis skripsi apalagi SMA. Nah, yang menjadi kita melihat itu bahwa satu kesatuan, suatu peristiwa yang memang didesain sedemikian rupa, kenapa sampai menyentuh ijazah ini? Saya bantah itu, tidak pernah ada di klien kami, tidak ada green design yang dilakukan. Kalau tadi saudara Ade katakan dari Pradi Bersatu bahwa mereka dari ijazah, skripsi, KKN, itu dari hasil penelitian. Mereka adalah peneliti. Salahkah seorang peneliti untuk meneliti? Ada tidaknya peristiwa pidana di balik polemik ijazah Jokowi masih dilakukan pendalaman karena membutuhkan waktu, kecermatan, dan ketelitian. Usai gelar perkara khusus, ujung polemik ijazah Jokowi semestinya segera menjumpai titik terang.